Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya ingin menyampaikan usulan draft paper saya mengenai General Business Environment. Dalam draft ini, saya mengajukan sebuah tema mengenai analisis faktor internal dan analisis faktor internal dan faktor eksternal terkait dengan perusahaan penyiaran TV One sehingga mempengaruhi kebutuhan terhadap keputusan bisnisnya. Pertama, sebelum kita mengetahui analisisnya, kita akan mulai dengan sejarah industri pertelevisian di Indonesia. Kita mengetahui bahwa industri pertelevisian Indonesia dimulai dengan lahirnya TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Rakyat Republik Indonesia, di mana secara pertama diluncurkan pada tahun 1960-an, yaitu upacara kemerdekaan Hari Republik Indonesia. Setelah itu TVRI beroperasi cukup lama dan sendiri selama puluhan tahun, dan sumber dana TVRI berasal dari iuran bulanan yang ditagihkan pada para pirsawan TVRI. Tetapi pada akhir tahun 80-an muncul dua televisi swasta, yaitu RCTI dan SCTV. Munculnya dua televisi swasta ini sungguh sangat menurunkan performa TVRI, di mana orang-orang lebih suka dengan acara yang ditawarkan di RCTI dan SCTV daripada di TVRI. Hal ini disebabkan RCTI dan SCTV memiliki acara yang lebih bervariatif dan lebih banyak film-film yang memang banyak menghibur maupun acara menghibur lainnya. Akan tetapi di periode 2000-an muncul beberapa stasiun televisi swasta seperti Metro TV, Trans TV, TV7 dan sebagainya. Akan tetapi yang ingin saya kaji yang menarik dalam hal ini adalah saya ingin mengkaji mengenai TV One. TV One adalah sebuah TV yang dimiliki oleh grup Viva bersama Antv dan portal daring viva.co.id yang berdiri pada tahun 2008. TV One ini mempunyai segmentasi untuk pemirsa di atas 15 tahun, di mana status sosialnya upper one. TV One ini mempunyai selain itu dia mempunyai segmentasi pasar berupa atau berfokus pada dua bidang, yaitu bidang berita dan bidang olahraga. Seperti kita ketahui bahwa TV One itu mempunyai beberapa acara ujung tombak acara, seperti kita ketahui ada Indonesia Lovers Club, ataupun ada juga acara breaking news yang merupakan berita langsung atau berita mengenai suatu kejadian yang langsung diberitakan oleh TV One. Prestasi yang membanggakan yang diterima oleh TV One antara lain dengan acaranya Indonesia Lovers Club, dia mendapat penghargaan di Panasonic Awards selama 4 tahun berturut-turut dan terakhir tahun 2018 sebagai program berita talkshow terfavorit. Sementara karena ia sebagai presenternya mendapat 3 kali penghargaan di penghargaan yang sama sebanyak 3 kali. TV One mengangkat platform sebuah produksi free RTV, artinya dia tidak menagihkan iuran seperti yang dulu TVRI lakukan dan juga tidak berbayar seperti siaran TV kabel yang lain. Akan tetapi terjadi permasalahan. Pada tahun 2008, TV One mengalami penurunan pendapatan. Dalam laporan keuangan 2018 dikatakan bahwa penurunan pendapatan ini diakibatkan oleh belanja iklan yang menurun di industri periklanan di Indonesia. Akan tetapi, paradoksnya adalah, menurut penelitian Nielsen yang diangkat dalam suatu artikel, pada Januari sampai September 2018 terjadi pertumbuhan belanja periklanan yang dikontribusikan oleh beberapa event besar. Pertama yaitu Asian Games, yang kedua yaitu persiapan pemilu, dan iklan-iklan dari pemerintah lainnya mengenai program-program pemerintah. Sehingga sangat tidak relevan sekali jika
TV One mengatakan dalam laporan keuangannya bahwa belanja perikanan di perindustrian televisi menurun. Oleh sebab itu, saya ingin mengangkat beberapa isu terkait ini. Kenapa sih yang membuat pendapatan TV One menurun pada tahun 2018? Dalam hal ini saya akan mengangkat rumusan permasalahan ataupun pertanyaan permasalahan. Pertama, apakah kompetensi inti TV One? Artinya kita harus tahu bahwa kompetensi inti adalah sebuah kondisi internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan di mana dia akan di mana kompetensi inti itu merupakan pusat segala aktivitas. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana apa perubahan faktor eksternal sehingga sangat mempengaruhi kondisi suatu industri pertelevisian dan dampaknya. Kira-kira apa? Jadi faktor eksternal ini mungkin kita bisa katakan adalah sekitar 9, antara lain seperti sosiokultural, apakah faktor politik, apakah faktor ekonomi, dan sebagainya. Pertanyaan kita yang saya angkat adalah bagaimana keputusan bisnis yang akan dilakukan terkait dengan kompetensi inti yang dipunyai TV One dengan faktor eksternal yang sangat berubah ataupun sangat dinamis yang dihadapi oleh semua pelaku industri pertelevisian di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam hal mengangkat masalah itu, beberapa rangka sudah saya siapkan terkait dengan bagaimana bisa mengangkat ataupun menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan beberapa macam teori. Tentu pertama adalah teori tentang sisi internal perusahaan. Jadi ada 5 macam teori yang ingin saya angkat, yaitu pertama yaitu terkait analisis SWOT. Analisis SWOT ini saya gunakan untuk melihat sisi fundamental dari TV One, bagaimana dia membuat dirinya superior, tapi dalam menghadapi peluang pasar ataupun ketidakunggulan bersaingan. Dengan analisis ini, maka saya akan mendapatkan kekuatan dan kelemahan TV One, di mana kekuatan itu akan saya analisis lagi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dari segi keunggulan kompetitif tersebut, saya bisa melihat bagaimana sisi kapabilitas dan sumber daya untuk membuat keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dengan rangka FRIO atau rangka Valuable, Rare, Inimitable, dan Non-Substitutable ataupun rangka yang bernilai langka, tidak bisa di copy ataupun diproduksi ulang dan tidak bisa digantikan, maka saya akan memilih atau mengidentifikasi bagaimana sumber daya dan kapabilitas TV One ini terkait dengan rangka tersebut. Berangkat dari FRIO ini, maka saya akan mendapatkan kompetensi inti yang ada di TV One. Dengan kompetensi inti ini, maka kita ataupun saya dapat mengidentifikasi mana rantai nilai atau value chain yang cocok untuk TV One unggulkan, dan kira-kira mana yang harus segera diperbaiki ataupun yang menjadi kelemahan value chain-nya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dapat cara cepat dengan melakukan benchmarking. Benchmarking ini dilakukan agar TV One mendapat cara lebih cepat ataupun best practice yang bisa dilakukan dengan visi misi TV One sendiri. Dari sisi ini, kita bisa lihat kasus yang terjadi di New York Times, di mana pada tahun 2008, New York Times mengalami penurunan pendapatan. Kenapa? Karena media cetak dia yang menjadi kebanggaan atau cash cow, menjadi nilai pendapatannya turun dari sisi periklanan, karena kalah oleh media daring. Isunya adalah NYT waktu itu atau New York Times ingin mengganti semua media cetak ke media daring atau tetap mempertahankan media cetak dan media daring, karena media cetak ternyata pada waktu itu mengalami peningkatan pelanggan yang loyalis. Dan pada waktu itu pendapatan di media cetak sekitar 80% dari total pendapatan NYT. Hingga pada saat tadi setelah saya cek bagaimana progres kemajuan media cetak di NYT, ternyata
masih berkontribusi besar terhadap pendapatan total NYT. Hal ini saya dapatkan dari sebuah media, dia mengangkat berapa segmentasi sebuah perusahaan dan berapa kontribusi atas segmen perusahaan itu terhadap total perusahaan korporat. Setelah kita review literatur dari internal perusahaan, kita akan sampai ke review literatur terkait dengan sisi eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal perusahaan ini akan saya bahas 4 teori. Pertama yaitu Five Forces of Porter. Five Forces of Porter ini akan saya angkat untuk mengidentifikasi beberapa macam faktor eksternal lainnya, faktor-faktor eksternal lingkungan perusahaan, sehingga akan melihat mana yang sangat tinggi nilainya atau sangat kuat faktor tersebut, mana yang lemah ataupun mana yang sedang. Dari Five Forces Porter ini akan saya dapatkan sebuah key success factor dalam sebuah industri pertelevisian. Artinya key success factor ini adalah bagaimana operasional dari TV One itu atau suatu perusahaan untuk tetap bisa bertahan lama dalam suatu industri. Tentunya key success factor ini tidak cukup. Kenapa? Karena tren faktor eksternal itu akan mengubah suatu industri, sehingga timbul namanya kekuatan driving force yang akan mengubah peta kompetensi sebuah industri. Dari situ kita akan lihat dari KSF ini, dari faktor eksternal ini yang sering berubah, maka akan dapat dilihat apakah sebuah demand atau suatu bantu akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Ataupun ada kecenderungan sebuah faktor eksternal seperti teknologi yang akan mendominasi sebuah era. Seperti yang kita ketahui bahwa era disrupsi ini adalah era yang sangat bercirikan perubahan teknologi ataupun faktor eksternal teknologi untuk merubah suatu zaman dengan lebih mudah lagi atau lebih mudah diakses. Contohnya adalah bagaimana sekarang masyarakat bisa mengakses berita tidak hanya melalui TV tapi bisa melalui smartphone dan bisa diakses di mana saja tentu saja dengan ketersediaan internet. Dalam hal melihat peta kompetisi, saya juga akan bantu dengan alat namanya Structure Conduct Performance. Alat ini dapat membantu saya untuk melihat setelah semua berubah, kira-kira pasarnya akan terbentuk sebagai apa? Apakah dia masih persaingan sempurna, ataukah dia oligopoli, dan seterusnya. Sehingga akan membantu saya dalam membangun sebuah strategi dari berbagai pilihan. Dari berbagai pilihan tersebut, ataupun dari analisis sebelumnya, akan terpilih berbagai strategi yang tersedia, yang cocok dengan analisis yang saya pakai. Untuk membantu memilih strategi tersebut, saya akan menggunakan 5 elemen strategi. 5 elemen strategi ini dibuat agar saya bisa menentukan mana yang cocok dengan TV One. Contohnya adalah, pertama, vehicle. Kira-kira apakah TV One ini perlu berdiri sendiri, ataukah bisa strategic alliance dengan perusahaan lain? Sehingga TV One bisa menambal sulam ataupun memperbaiki value chain yang kurang dalam mendukung kompetensi inti yang dia bangun dengan 5 elemen strategi. Dalam hal pembahasan, saya akan bagi 3 macam, yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan di atas di rumusan permasalahan, yaitu pertama adalah kompetensi inti TV One dengan pendekatan berbasis teori sumber daya. Seperti yang saya telah sebutkan tadi bahwa kompetensi inti TV One akan kita bahas dari sumber daya. Artinya adalah dari analisis SWOT akan melihat kekuatan kelemahan. Dari kekuatan tersebut akan saya tarik lagi ke bawah sebagai keunggulan bersaing. Dari keunggulan bersaing akan saya tarik lagi ke bawah sebagai sustainable competitive advantage dengan kacamata Frin. Dengan sustainable competitive advantage akan saya tarik lagi menjadi kompetensi inti, di mana kompetensi inti itu akan memilih value chain mana yang sangat paling berharga dalam mencintakan nilai. Dan akan melihat lagi, dan dengan SWOT tersebut akan melihat lagi value chain mana yang kira-kira lemah dan diperlukan benchmarking ataupun untuk memperbaiki value chain yang sangat lemah. Kedua, pembahasannya adalah pengaruh tren dan dampak faktor eksternal lingkungan bisnis terhadap industri pertelevisian Indonesia. Jadi,
tren-tren yang ada di yang timbul atas faktor eksternal dari industri pertelevisian Indonesia akan saya lihat sehingga bisa mengetahui peta kompetisi ataupun driving force yang akan menentukan karakter kompetisi yang akan terjadi. Apakah permintaannya naik atau permintaannya turun, ataukah apakah terdapat sebuah penurunan permintaan yang sangat signifikan sekali sehingga harus mengubah key success factor ataupun mengubah yang lainnya. Ketiga, terkait dengan dua pembahasan di atas, maka saya akan sinergikan atau saya modifikasi sehingga muncul sebuah keputusan bisnis buat TV One dalam membuat strategi dengan berbagai macam rerangka sehingga TV One bisa menaikkan pendapat ataupun mengungguli komputer dan mendapatkan keunggulan profit yang superior. Dalam bahas kesimpulan, setelah menjawab pertanyaan ketiga, maka saya akan dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam sudut tersebut dan menganalisis dan juga menghasilkan saran yang akan TV One lakukan baik untuk sekarang tahun 2020 dengan adanya pandemi corona ini ataupun untuk masa-masa tahun yang akan datang dengan melihat tren-tren faktor eksternal lingkungan yang ada dan dengan kompetensi yang TV One punya. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.